Makanya kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada dosa kecuali mengkhianati Tuhan. Maka diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu. Apakah mungkin Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Jawab. Mungkinkah Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Mungkin? Tuhan macam apa yang kayak gitu? Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menciptakan tempat untuk membakar seluruh ciptaannya yang dicintainya? Dengarkan bisikan nurani kita. Itu ya hanya diinginkan oleh Allah. Itu saja, itu agama yang sebenarnya. Karena apa? Lewat hidup dan nurani itulah Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Cara Tuhan ngasih petunjuk lewat hidup dan nurani. Hidup bukanlah awal supaya kamu masuk surga. Kan banyak. Terus ya dalam hidup ini berbuat baik supaya nanti dapat surga. Berbuat padahal orang tanya tengges di surga. Nanti sadar teh apa kurang rahmatnya Allah pada kita? Kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada dosa kecuali mengkhianati Tuhan. Maka diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu. Mengkhianatiku. Siapa yang mengkhianati Tuhan? Mengkhianati Tuhan itu bukan menginjak-injak kitab sucinya. Mengkhianati Tuhan itu kamu ragu aja akan hari esok, itu sudah mengkhianati Tuhan. Kamu ragu saja akan hari esokmu, cemas akan hari esokmu, itu sudah berkhianat kepada Tuhan. Itu sudah menghinakan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu mengabaikan kamu, seakan-akan Tuhan itu mengabaikan segala kebutuhanmu. Tidak. Bahkan saat ada masalah datang kepada kita, beliau itu mendampingi kita, menjadi tutor yang hebat bagi kita dan tidak pernah membiarkan kita. Dan cara beliau menjadi tutor, bisa saya dihadirkan orang-orang yang menjadi kepanjangan tangannya untuk membimbing kita. Kan keren. Apakah mungkin Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Jawab. Mungkinkah Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Mungkin? Tuhan macam apa yang kayak gitu? Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menciptakan tempat untuk membakar seluruh ciptaannya yang dicintainya? Kita ada di sini itu atas nama cintanya Tuhan. Karena cintanya kita ada di sini. Bagaimana Tuhan kemudian membakar kita di tempat itu? Paham? Oleh karena itu maka saya sering ulang-ulang, neraka itu ciptaan kita sendiri. Surga juga ciptaan kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Perhatikan saya. Satu, Tuhan hanya ingin perhatikan hidupmu. Perhatikan hidupmu. Hidup yang sehat. Hatimu selalu gembira. Istirahat yang cukup. Gak disuruh macam-macam sama Tuhan. Istirahatkan terus pikiranmu. Diet yang seimbang. Makan yang sehat. Tong segala di dahar. Udara yang bersih. Hirup udara yang bersih. Jaga bumi ini. Banyak bertanam.
kendalikan keinginanmu, karena keinginanmu lah sumber penderitaanmu. Es, sinar matahari yang cukup. Hudang atau hudang. Iya mah bulan puasa, hudang jam 10. Duh kumaha. Jam 12 kakara hudang geus kitu ngabuburit, killing time. Ngabuburit itu tidak bagus. Berarti ngabuburit itu tak ikhlas. Hayang buru-buru burit itu killing time. Iya asa pang bener na wae. Urang ngaos yuk. Hitung-hitung ngabuburit. Supaya poho cenah puasana eta teh teu ikhlas. Killing time. Dipapalarkeun ku ngaji. Asa bener. Makanya banyak tuh ajakan di YouTube ya. Ngabuburit. Ngarilu deh. Itu membunuh waktu. Tidak usah bunuh waktu. Waktu itu berharga. Lakukan yang berguna dengan waktumu. Aduh, kumaha ya teh. Di tahun ke tahun teh atau peningkatan nu ningkat dengan macet tungkul. Sinar matahari yang cukup, energetik berolahraga. Olahraga tidak mesti lari, tidak mesti ngabedahkeun balong, ngosokan WC, marsihan ramat lancah, olahraga, cicing wae. Ieu mah nilepan simut ge aduh, mani wabalata. Duh. Hayang nyiwit kana puasa kita. Mun deket diciwit. Energetik berolahraga. Hubungan sosial yang bagus, sing loba, batur. Gaul atuh tong cicing wae. Networking aya nama. Bikin jaringan, big data itu. Ya. Keramaian big data teh. Bikin jaringan. Big data teh bikin jaringan. Biar kita banyak. Ada sahabat dokter, ada sahabat pengacara, ada sahabat TNI, ada sahabat Polri. Sok jeung saha ge tong dipilih. Babaturan mah. Perbanyak silaturahim. Satu sahabat bertambah hari ini, satu piring nasi sudah bertambah. Yakin? Kehilangan satu sahabat, leungit lah satu piring nasi. Air putih yang cukup. Tidak ada yang lebih sehat tinu cai. Kalau dia menawarkan, wah ini, ramuan ini ramuan pohong. Nu sehat mah cai bodas. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita banyak minum sehat. Teu kudu nginum nanaon, suplemen ini teu kudu. 75% tubuh kita terisi enggak oleh air? Gitu aja tanya. Karena alam semesta ini 75% air. Lamun kaisi awak urang 75% sehat. Percaya deh sama saya. Moal geringan. Nih nanti saya lihat ya. 30 hari setelah kalian melaksanakan saum saya lihat. Cekas enggak? Kuasa tambah rumek we. Beteng tambah gede. Kumaha? Ada yang salah tuh. Satu, perhatikan saya. Nah, yang terakhir T. Tuhan yang utama. Jadikan Allah the topmost priority. The topmost priority. Apa maksudnya? Jadikan dia sebagai penggerak hidup kita. Kenapa Anda bekerja? Karena saya dipakai Allah menjadi kepanjangan tangannya untuk memerankan peran saya. Karena saya sedang melayani orang-orang yang butuh pertolongan Allah lewat tangan saya. Keren, bismillahnya. Kenapa bekerja? Atau tidak mal abdi mal gado artos.
maka teboga duit wae saya mah. Dan niatnya salah. Yang menggerakkan dia itu rasa takut. Makanya hidupnya penuh dengan ketakutan. Takut kekurangan, takut besok gak makan, makanya kurang terus. Utang loba, cicilan teu kabayar. Pasea we jeung leasing. Apal saya pengalaman. Pernah gitu saya juga dulu ya. Ya jangan dikira dulu, saya tuh pernah begitu juga. Di kesadaran itu saya juga pernah. Gitu. Tapi begitu ke sini, saya ambil mobil. Ya Allah, ini bukan mobil saya, mobil Engkau. Saya hanya guna pakai saja sepanjang saya hidup. Karena mobilmu, tolong ya Allah, Engkau yang bayar. Ntar di pikiran. Makanya kemarin tahu-tahu ada telepon dari Toyota. Bapak katanya, stop. Kenapa stop apa? Gas lunas. Aduh, hilah. Sampai diingatkan sama Toyota kalau udah lunas, canak BPKB gitu. Karena Allah yang bayar. Gitu. Ini jangan dianggap sepele omongan saya, itu pengalaman ya. Gitu. Kalau kalian nyicil nggak kebayar, salah ijab kabulnya. Salah. Nyicil motor wae pas saya jeung leasing salah. Lihat saya, perhatikan hidup kita, hidup sehat. 2, dengarkan bisikan nurani kita. Itu ya hanya dikenal oleh Allah. Itu saja, itu agama yang sebenarnya. Kenapa? Lewat hidup dan nurani itulah Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Cara Tuhan ngasih petunjuk lewat hidup dan nurani. Sok semua dalam kehidupan kita tuh petunjuk dah sebetulnya. Semua peristiwa, orang, apapun yang dipertemukan dengan hidup kita, petunjuk. Yang ketiga, Tuhan mengatakan kepada kita, hidup bukan ujian, hidup bukan drama, hidup bukan jalan setapak, dan hidup ini bukan awal agar kamu masuk surga. Karena hidup ini adalah surga itu sendiri, tergantung kesadaran. Sekali lagi, hidup bukanlah awal supaya kamu masuk surga. Kan banyak, terus ya dalam hidup ini berbuat baik supaya nanti dapat surga. Berbuat, padahal orang tanya tengges di surga. Nanti sadar teh, apa kurang rahmatnya Allah pada kita? Luar biasa. Seluruh sel dalam tubuh kita 100 triliun diurus hiji-hiji ku Allah. Iya, makanya saya bilang orang yang terus berpatokan ke masa depan akan melupakan hari ini. Makanya di Quran kan dikatakan surga itu adalah tempat di mana kita masih ada langit dan bumi. Oke. Apa pelajaran dari Allah untuk kita? Perhatikan. Hiduplah seakan-akan tidak ada kehidupan setelah kematian. Agar kita lebih menghargai dan berhati-hati terhadap hidup yang kita jalani sekarang. Mohon maaf, kenapa di Islam hampir tidak pernah dibicarakan konsep reinkarnasi. Walaupun reinkarnasi itu hukum alam. Karena pesan leluhur kita luar biasa. Supaya kita waspada dengan kehidupan yang sekarang. Lamun dibeja-beja aya reinkarnasi, bisi maneh teh ngabogaan keyakinan, teu naon dan gege balik deui. Itu hebatnya leluhur kita. Ditutup rapat yang itu gak pernah dibicarakan. Kalau itu diumbar dibicarakan, bisi. Maneh teh ngabogaan keyakinan. Dan gege bakal menang awak anyar deui. Ya, itu teu naon da aya keneh kesempatan. Bisi. Makanya ditutup rapat itu supaya apa? Supaya kita waspada dengan kehidupan yang sekarang. Mun tiasa mah sing beres lah ayeuna segala utang-utang teh. Mun dicarekan batur tong nyarekan. Pados lunas gitu. Menyarekan batur mah tuh nu baheula teu lunas nyeun utang anyar. Yang kedua, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Sekali lagi, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Karena ketika kita hidup, disinilah ada berbagai macam peristiwa. Makanya
kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal saat kita dibangkitkan kembali. Maka nikmatilah hidup ini, berkaryalah, sebarkan rasa cinta, sebarkan rasa sayang, wujudkan kebaikan dalam hidup ini buat semua orang. Dan pesan saya yang terakhir, kalau kalian berbuat baik, tidak usah berbuat karena pengen ini, pengen itu. Sudah, berbuat baik saja. Berhentilah berprasangka kepada Allah. Berhentilah menebak-nebak Allah. Mulai membangun kepercayaan pada diri kita sendiri. Rasakan kehadiran Allah saat kita memeluk pasangan hidup kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi anak-anak kita, keluarga kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi hewan, tumbuh-tumbuhan kesayangan kita. Saat kita menyiram tumbuhan, sebetulnya kita merasakan kehadiran Allah. Di rumah saya tidak ada tumbuhan yang mati. Karena saya begitu tengok, dimanapun pohon, gak boleh ada yang merana. Selalu. Saya belum sarapan pagi kalau saya belum ngasih minum sama tanaman-tanaman di rumah saya. Karena saya merasakan Tuhan sedang berbicara di situ. Tolong dong, sudah ada di rumahmu, peduli dong. Bunga dibeli oleh kita, sampai di rumah kita merana. Bukan salah bunga, gak ada kasih sayang. Kita tidak bisa membaca cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Para sahabat, itulah cara memuja Tuhan yang sebenarnya. Cara memuja Allah yang sebenarnya adalah dengan peduli kepada sesama, termasuk peduli kepada tanaman, makhluk hidup, apalagi sesama manusia. Tuhan tidak gila hormat. Cara bersyukur yang diinginkan Tuhan cuma satu. Peduli kepada sesama. Yang kedua, pedulikan kesehatan kita. Yang ketiga, rawat hubungan dengan sesama dan hubungan terhadap alam semesta. Lihat sahabat-sahabat kita di Baduy. Lihat sahabat-sahabat kita di Kampung Naga. Mereka hampir tidak mengenal rumah sakit. Kenapa? Peduli kepada sesama, peduli pada kesehatan, merawat hubungan dengan sesama dan terhadap alam. Lihat mereka, gak pakai sepatu kayak kita, jalan aja kemana-mana, sehat, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol. Bahkan dibiarkan saja batunya buat masuk ke Baduy pedalaman itu, batu-batu tidak dirubah. Karena ketika jalan di batu-batu itu, mereka sudah mendapatkan kesehatan. Semua saraf-saraf kaki itu kan dipijit. Keren banget. Jadi sebetulnya ketika kita bersahabat dengan semesta, semesta pun akan bersahabat dengan kita. Itulah cara memuja Tuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, mari kita sekarang rubah cara memuja dan memuji Tuhan. Jangan sekedar seremonial di tempat-tempat ibadah, tetapi cara memuja dan cara memujinya adalah dalam kehidupan. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka dengan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terambil hartanya yang bukan hak kita. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita penuh dengan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.